Ku buka mataku perlahan-lahan. Terlihat semua orang yang berada dalam ruang tamu masih berada di posisi semula seperti saat kami pergi meninggalkan mereka. Koti. Bagaimana Mas Jo? Kitanya Harun yang menatapku dari tempat duduknya. Sudah Ran. Semua sudah selesai, jawab Ki Bagus yang mulai menyulut rokok kerteknya. Alhamdulillah. Sahut semua yang berada dalam ruang tamu Dino. Semua merasa lega akan berita yang dibawa Ki Bagus. Ki Bagus saat itu juga meminta keluarga Deno untuk melepas janur kuning yang melingkar di perut mereka semua. Karena Ki Bagus merasa situasi sudah kembali aman dan terkendali. Ki Bagus mengalihkan tatapannya ke arah Pak Wijaya. Ki Bagus bermaksud menyampaikan sesuatu yang penting kepada Pak Wijaya yang masih setia berada dalam ruang tamuannya. Koti. Pak Wijaya, rumah ini sebaiknya dijual saja, pinta Ki Bagus tanpa basa-basi. Kenapa Ki, jawab Pak Wijaya heran. Harta satu-satunya tinggal rumah ini saja. Kalau dijual saya tinggal di mana lagi? Sahut Pak Wijaya serius dengan nada pelan. Dengan berbagai argumen dan alasan, Pak Wijaya sangat kekeh bertahan. Tidak mau menjual harta satu-satunya. Perdebatan malam itu sangat panjang. Aku sendiri sangat memahami pola pikir dan keadaan keluarga Pak Wijaya. Intinya aku dan Harun setuju akan keputusan Pak Wijaya. Tapi tidak dengan Ki Bagus yang mempunyai pandangan berbeda dengan kami. Hingga akhirnya Ki Bagus memutuskan sesuatu yang di luar nalar kami semua. Koti. Sekarang begini saja Pak Wijaya, dan kalian semua segera duduk melingkar. Tangan kalian semua saling bergandengan. Perintah Ki Bagus. Kami semua saling berpandangan dan langsung mengikuti perintah Ki Bagus. Banyak pertanyaan yang muncul dalam benakku. Mau apa lagi ini? Tanpa berpikir panjang. Dalam sekejap kami semua sudah duduk bersila melingkar di lantai, dengan tangan saling bergandeng satu sama lain. Di ujung ada Ki Bagus yang memegang erat tanganku dan Harun. Setelah semua pada posisinya, Ki Bagus memerintahkan kepada kami unut, memejamkan mata seraya membaca doa yang telah diajarkan sebelumnya. Dalam ritual itu Ki Bagus berpesan, jika sudah tidak kuat lagi dengan apa yang dialami nanti boleh segera melepaskan pegangan tangannya. Kami berenam dalam lingkaran memulai ritual dengan khusyuk. Pertama yang terlihat kondisi waktu berubah mundur ke belakang. Mulai terlihat penampakan satu keluarga dengan satu anak yang menempati rumah ini. Pertama kami melihat pohon mangga besar berdiri tegak di belakang rumah. Di bawahnya seorang pria sedang duduk bersandar. Tiba-tiba datang seorang nenek tua menghampirinya. Mereka terlibat percakapan yang serius tentang pesugihan yang dapat mendatangkan kekayaan dengan cepat. Alangkah gembiranya pria itu, karena dia sudah lelah dengan kenyataan hidupnya saat itu. Tapi dengan berpikir panjang pria itu pun akhirnya menyetujuinya. Dengan sekejap harta kekayaan mulai menghampirinya. Dia dan keluarganya yang tinggal di rumah itu hidup dengan bergelimang harta. Namun lama-kelamaan kejadian-kejadian aneh mulai menghampiri. Pertama, anak dari keluarga itu meninggal dengan tidak wajar tanpa penyebab yang jelas. Kemudian tidak lama kemudian disusul oleh istrinya meninggal dengan tidak wajar juga. Sampai pada akhirnya pria ini juga mengalami nasib yang sama. Meninggal tidak wajar dengan penyebab yang tidak jelas.